Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Rabbil Alamin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah kajian di Masjid As-Salam, semoga Allah merahmati kita bersama. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama bermajelis ilmu di tempat ini setelah kurang lebih 2,5 tahun apa 3 tahun? 2,5 tahun. 2 tahun persis. 2 tahun kurang. Selama 2 tahun, hampir 2 tahun kita tidak mengadakan kajian di tempat ini. Maksudnya bersama ulun secara khusus karena kondisi kita yang tidak memungkinkan. Dan alhamdulillah, setelah kita rasakan bersama-sama pada hari-hari ini kondisi kita, kondisi wabah sudah sangat menurun sekali, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan ini, tentunya dengan berbagai ujian-ujian sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala atas segala kesabaran kita selama masa-masa yang mungkin kita tidak bisa mengadakan kajian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan musibah tersebut, dan semoga kita memiliki semangat baru, spirit baru di dalam menuntut ilmu setelah lama kita tidak bermajelis ilmu di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak sedikit loh Pak atau Ibu, tidak sedikit orang ketika terhenti kajian tetap istiqomah setelah kajian tersebut, setelah libur, apalagi libur yang cukup panjang. Hidayah ini sangat mahal harganya. Tidak sedikit ketika pandemi kemarin, ya sekarang pun masih juga, tapi kita sudah alhamdulillah sudah sangat nyaman. Tidak sedikit dari orang-orang yang sebelumnya sudah mengenal tauhid, mengenal sunnah, turun semangatnya atau futur, itu masih mending. Tapi yang lebih parah, ada sebagian yang mungkin keluar dari pemahaman sunnah gara-gara tidak adanya majelis. Waliyadzubillah. Saya dapati di beberapa tempat di kita ini, di Banjarmasin dan Banjarbaru, karena tidak ada kajian, mungkin minimnya juga kajian online, sehingga banyak jamaah itu sangat liar mencari kajian. Saking liarnya, akhirnya apa saja yang mungkin menurut mereka menarik mereka hadiri, dan akhirnya mereka terkena syubhat di dalam masalah akidah, di dalam masalah manhaj, sampai akhirnya mereka anti terhadap akidah yang lurus ini, sampai mencela sebagian ustadz-ustadz yang mengajarkan kepada akidah yang lurus seperti Ustadz Firanda Andirja, Abu Abdul Muhsin, dan lain sebagainya. Padahal mereka ini adalah orang-orang pertama, termasuk dari orang-orang pertama dahulu yang mengenal akidah, mengenal tauhid, ya. Tapi mereka berbalik arah gara-gara tidak menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka kepada tauhid. Sudah sampai kepada mereka nasihat-nasihat,
Di antaranya ada nasihat dari Ustazuna Hasbi Ridhani dan mungkin ada ustaz-ustaz yang lain. Tentunya ini semuanya kita tidak bisa menentukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena hidayatut taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk. Maksudnya hidayatut taufik, hidayah ditentukannya kita di atas kebenaran itu hanya di tangan Allah, dan Allah lah yang maha mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Bapak hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di tempat ini sebenarnya saya mengkaji suatu kitab yang cukup tebal segini, kurang lebih 300 halaman, dan buku itu kemarin sudah kita kaji kurang lebih hampir sepertiga kitab tersebut. Tapi karena terputus lama dan kayaknya kita ingin lebih instan saja, buku itu dikarang oleh Dr. Ahmad An-Najjar, seorang doktor dalam bidang akidah di Universitas Islam Madinah, asal Libya. Wallahu alam, mungkin beliau sekarang tinggal di Uni Emirat Arab atau di Qatar atau di Kuwait. Kelihatannya tidak di Saudi, walaupun beliau lulusan Madinah. Itu buku sangat bagus sekali dengan perincian, dengan contoh-contohnya. Tapi karena kita kemarin terputus cukup lama, saya berinisiatif untuk meringkas saja kajian tentang takdir secara terperinci ini dari buku gurunya Syekh Dr. Ahmad Najjar. Guru beliau yaitu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hanya dalam 18 halaman. Nah, tadi saya sudah minta Mas Bambang untuk bisa men-share kepada teman-teman yang ada di masjid, yang bawa HP mungkin bisa melihat bukunya. Jadi buku ini adalah karangan gurunya Syekh Ahmad An-Najjar yang kemarin kita bahas. Syekh Ahmad An-Najjar ini satu angkatan dengan Dr. Firanda Andirja di Fakultas Akidah di doktoral di Madinah. Nah, ini buku dari guru mereka yang judulnya Qatfus Thamar fi Bayani Aqidati Ahlus Sunnah wa Mukhalifihim fi Masailil Qadar. Ya, memetik buah dari memetik buah dalam penjelasan akidah Ahlus Sunnah dan orang-orang yang menyelisihi mereka dalam masalah takdir. Di dalam buku ini beliau meringkas dengan kurang lebih 30 sekian poin. Beliau pun menyebutkan satu demi satu poin tersebut. Insya Allah buku ini mungkin bisa kita habiskan dalam 1 atau 2 kali kajian. Paling banyak mungkin 3 kali kajian. Taib. Yang pertama, yang melihat bukunya bisa lihat halaman 2. Angka 2 dalam bahasa Arab mungkin pian-pian tahu aja. Angka 2. Al-qada'u wal qadaru bainahuma talazumun. Udah di-share? Sudah. Di grup As-Salam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti grup As-Salam mungkin bisa melihat bukunya. Lihat halaman 2. Buku ini hanya 18 lembar ya. Halaman 2. Al-qada'u wal qadaru bainahuma talazumun wa yadkhulu ahaduhuma fi ma'na al-akhari fi ba'dhi mawatin wuruduhuma fi nusus wa kalam wa yadkhulu ahaduhuma fi ma'na al-akhar fi ba'dil mawatin wuruduhuma fi nusus wa kalamil ulama wa huma kalimatani in ijtama'ata fi dzikri iftaraqata fil ma'na wa in iftaraqata fi dzikri ijtama'ata fil ma'na. Qada dan qadar. Kalau kita kan, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya beriman dengan takdir gitu doang kan. Bahasa kita, bahasa Indonesia, beriman dengan takdir.
Kalau bahasa Arab dan bahasa syariat, qada dan qadar. Ya kan? Rukun iman yang keenam, wal imanu bil qada'i wal qadar. Bil qadari khairihi wa syarrih. Kadang-kadang dengan bahasa beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Kadang-kadang dibahasakan dalam ilmu syariat al-imanu bil qada'i wal qadar. Al-qada dan al-qadar itu kedua-duanya punya talazum, punya saling mengharuskan. Ada konsekuensi yang terjadi dari kedua kata ini. Masing-masing dari keduanya itu masuk kepada arti yang lain pada sebagian mawatin, pada sebagian konteks pembicaraan. Begitu pula di dalam wawurudiha fin nusus, ya, sebagaimana telah terdapat di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis dan perkataan para ulama. Jadi kadang-kadang qada dan takdir itu ada sisi keharusan dari maknanya yang menunjukkan saking kuatnya keterkaitannya. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, qada dan qadar itu adalah dua kata yang apabila berkumpul, kalau disebut secara terkumpul, maka mereka terpisah dari sisi makna. Kalau disebut al-qada wal qadar, itu pasti keduanya berbeda. Tapi kalau terpisah cuman disebut qadar, maka itu mencakup qada, atau disebut qada saja, maka itu juga masuk qadar. Demikian. Jadi qada dan qadar itu saling mengharuskan. Dengan adanya qada ada qadar, gitu kan? Cuma ya dengan adanya qadar ada qada. Tapi kalau disebut keduanya mereka berbeda. Kalau disebut salah satunya saja, maka keduanya sama. Seperti muslim dan mukmin. Kalau disebut muslim, masuk juga mukmin. Kalau disebut mukmin, masuk juga muslim. Tapi kalau keduanya disebut muslim dan mukmin, maka muslim itu yang baru yang tampak saja, seperti sholat dan sebagainya. Kalau mukmin yang betul-betul dengan yang ada di hati juga, dari beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, ya. Demikian. Dan banyak lagi yang serupa dengan masalah ini. Yang kedua, al-qadaru sabiqun lil qada'i 'ala as-sahihi min aqwalil ulama wa huwa allazi 'alaihi al-muhaqqiquna min ahli al-'ilm. Takdir itu, qadar itu lebih duluan daripada qada, menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Dan inilah yang dipilih oleh para muhaqqiqin dari para ulama. Jadi ulama khilaf sebenarnya qada dulu apa qadar dulu. Yang paling kuat insyaallah qadar mendahului daripada qada. Qadar Allah tentukan dulu, baru qada diterjadikan itu. Terjadi itu qadanya. Qadarnya adalah ketentuan Allah. Jadi tadahulu qadar daripada qada. Yang ketiga, al-imanu bil qadari ruknun 'azimun min arkanil iman. La yasihhu imanul 'abdi illa bitahqiqihi. Wa huwa nizamut tauhid, faman haqqaqahu kamala tauhiduhu wa man kadzdzaba bihi naqada wa man kadzdzaba bihi naqada tauhiduhu. Beriman dengan takdir adalah rukun yang besar dari rukun-rukun iman. Tidak sah iman seorang hamba kecuali dengan dia membenarkan keimanannya terhadap takdir. Dan keimanan kepada takdir ini nizamut tauhid, adalah
nizamnya tauhid, adalah aturannya tauhid. Barang siapa yang membenarkan tauhidnya, meluruskan tauhidnya, meluruskan keimanannya di dalam takdir, maka sempurnalah tauhidnya. Barang siapa yang mendustakan keimanan terhadap takdir, maka batallah tauhidnya, naqadha tauhiduhu, maka batallah tauhidnya. Yang keempat, tadafaratil adillatu minal kitabi was sunnati ala itsbatil qadari wa ala dzalika inaqada ijma'us sahabati wa ahlil hilli wal aqdi minas salafi wal khalafi. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan ditetapkannya takdir. Memang ada takdir dari Allah, ditetapkan. Dan hal ini telah disepakati oleh para sahabat dan para ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Ahlul halli wal aqdi itu para ulama, orang-orang yang berhak untuk menentukan di dalam permusyawaratan dan sebagainya. Itu siapa? Para ulama. Jadi Al-Quran, hadis dan ijma' menunjukkan adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang kelima. Poin kelima ini agak panjang, ulun bacakan. Aslul khilafi fil qadari yarji'u ila maqalataini mukhalifataini lil kitabi was sunnati wa ma alaihi salaful ummati wa huma al-alif maqalatul qadariyah wa hiya al-qawlu bi qudratil 'abdi ala fi'lihi qudratan tammah wa inkaru maratibil qadari kulliha kama huwa qawlu awailihim wa ghulatihim au inkarul masyiati wal khalqi kama huwa qawlu mutaakhirihim. Wa awwalu dhuhuri maqalatil qadariyati fi awakhir asri sahabati radhiyallahu anhum fi khilafati Abdul Malik ibn Marwan. Wa awwalu man takallama fil qadari rajulun min ahli al-Iraq yuqalu lahu San Suwayh. Ini orang 6. Wa kana nasraniyan fa aslama thumma tanassara fa akhadha anhu Ma'bad al-Juhani wa akhadha Ghailan an Ma'bad. Maqalatul jabriyah wa hiya al-qawlu bi jabril 'abdi ala fi'lihi wa da'wa anna al-fa'ila al-haqiqiyya huwa Allah wa innama yudhaful fi'lu lil 'abdi majazan. Wa awwalu man azhara al-qawla bil jabri al-Jahmu bin Safwan wa qad akhadha Jahmun min al-Ja'd ibn Dirham wa akhadhahu al-Ja'd min Aban ibn Sam'an wa akhadhahu Abanu an Talut ibn ukhti Labid ibn al-A'sam wa akhadhahu Talut min Labid ibn al-A'sam al-Yahudi alladhi sahara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Bapak-bapak, asal muasal perselisihan, asal muasal perbedaan pendapat dalam masalah takdir antara ahlu sunnah dengan yang menyelisihinya itu kembali kepada dua pendapat, dua perkataan yang bertentangan atau yang menyelisihi Al-Quran dan hadis dan apa yang dipahami salaful ummah. Apa dua perkataan tersebut? Yang pertama, alif. Itu kita baca alif Pak, walaupun itu hakikatnya hamzah. Kata hamzah itu setelah ditahqiq oleh banyak para ulama, hamzah itu lain huruf. Jadi huruf hijaiyah itu berapa sebenarnya? 28 saja. Huruf hijaiyah itu berapa? 28.
Hamzah itu adalah kondisi membaca. Kadang hamzahnya ditahqiq, dijelaskan. Kadang hamzahnya ditashil, kadang hamzahnya diibdal, kadang hamzahnya dihadzaf. Contohnya hamzah di tahqiq aamintum. Jelas kan itu tahqiq. Kalau dia di ibdal amintum, dipanjangkan jadi amintum. Kalau ditashil amintum, amintum. Yang keduanya ditashil jadi amintum. Kalau dihilangkan contohnya amintum, contohnya kan. Atau mungkin mustahziun, lihat mustahziun jadi mustahzun. Itu sudah dihilangkan itu. Selain dinaqal juga ada penghilangan hamzah, itu hadzaf namanya. Jadi hamzah itu setelah ditahqiq oleh para ulama sebenarnya bukan huruf. Hamzah itu adalah kondisi dari kondisi mengucap. Kondisi dari salah satu macam dari kondisi mengucap di dalam berbahasa Arab. Jadi bukan huruf. Jadi itu walaupun tertera alif di atasnya tanda hamzah, kita sebutnya apa? Alif. Kalau kita bahasa Indonesia A gitu ya. Bahasa Indonesia A gitu kan. Kalau kita apa sebut? Alif. Jadi sebenarnya huruf hijaiyah itu hanya ada 28. Jadi yang satunya yaitu hamzah sebelum ya, biasanya kan hamzah ya. Ya. Betul? Nah, itu hamzahnya itu buang saja. Hamzah itu kondisi bukan huruf dia. Dia sebenarnya kondisi bukan huruf. Jadi huruf hijaiyah itu yang lebih tepat adalah 28 huruf saja. Jadi pian bahasa Jawa ini apa? Alif. Ya. Perkataan qadariyah. Yang pertama qadariyah, nanti kedua perkataan jabriyah. Perkataan qadariyah yaitu perkataan mereka berpendapat dengan adanya kudrah bagi hamba. Dalam perbuatannya hamba itu punya kudrah yang sempurna. Kalau dia mau sesuatu, ya dia mampu seutuhnya dari diri dia. Terjadi itu pasti terjadi kalau dia mau, gitu kan? Dan mereka mengingkari maratibul qadar. Mereka mengingkari adanya urutan-urutan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, menulis dan sebagainya sampai itu diadakan al-khalq, ya. Itu mereka mereka ingkari itu. Mereka ingkari urutan-urutan atau mereka mengingkari rukun takdir. Sebenarnya maratibul qadar itu yang lebih tepat dia adalah arkanul qadar. Rukun takdir itu mereka ingkari. Ya. Dari apa yang ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz, ya, dari kehendaknya Allah sampai akhirnya ditentukan itu khalq, ditentukan oleh Allah, itu mereka ingkari. Sebagaimana ini adalah perkataan orang-orang dahulu dari kalangan qadariyah dan para ghulatnya. Adapun orang-orang mutaakhirin dari qadariyah, mereka hanya mengingkari masyiah dan khalq, kehendak Allah sama diadakannya sesuatu, diciptakannya sesuatu, yang itu yang mereka ingkari. Ini orang-orang mutaakhirin dari kalangan qadariyah. Adapun itu ditulis di Lauhil Mahfuz, mereka masih meyakininya. Ya. Ini orang-orang qadariyah zaman sekarang. Orang qadariyah zaman sekarang seperti apa contohnya? Syiah. Syiah itu qadariyah. Syiah itu qadariyah sebenarnya. Ya, Syiah itu dalam masalah takdir, orang-orang Syiah Rafidhah itu mereka adalah qadariyah. Tapi kalau mereka tergolong dari orang-orang mutaakhirnya, orang-orang
orang-orang belakangan dari Qadariyah, berarti mereka mereka mengingkari hanya dua, yaitu apa? Masyiah sama khalq saja. Yang pertama kali muncul perkataan Qadariyah ini, pertama kali muncul kapan? Di akhir-akhir zaman sahabat. Kita cerita sejarah, Pak. Di akhir-akhir zaman sahabat, yaitu pada khilafah Abdul Malik bin Marwan. Pada kekhilafahan Abdul Malik bin Marwan itu masih ada sedikit sahabat tersisa. Dan yang pertama kali berbicara dalam masalah Qadariyah ini, yang menyimpang dalam masalah takdir, yaitu perkataan Qadariyah ini, adalah seseorang dari Irak, dari penduduk Irak, namanya Sansway. Siapa? Sansway. Sansway ini seorang Nasrani. Orang Nasrani, Pak. Dia masuk Islam, kemudian dia setelah masuk Islam Nasrani lagi. Sansway ini. Jadi Sansway ini orang Nasrani masuk Islam, habis itu murtad jadi Nasrani lagi. Nah, ya. Diambillah pemahaman pemikiran Qadariyah ini oleh Ma'bad al-Juhani. Kemudian Ma'bad al-Juhani ini diambil lagi oleh Ghailan. Jadi Ghailan itu muridnya Ma'bad al-Juhani. Inilah yang menyebarkan pemikiran Qadariyah. Jadi Qadariyah ini, orang-orang Qadariyah ini Syiah. Itu Qadariyah. Kemudian sebenarnya Mu'tazilah itu ada sebenarnya, kan masih ada. Mu'tazilah zaman sekarang itu mungkin ada pada orang-orang Hizbut Tahrir yang internasional. Kalau Hizbut Tahrir yang nasional ini, yang di Indonesia, wallahu alam belum tentu Qadariyah. Tapi kalau Hizbut Tahrir yang di luar negeri bisa jadi Qadariyah, atau sebagian mereka Qadariyah, karena mereka itu adalah Neo Mu'tazilah. Nih ya, Hizbut Tahrir itu Neo Mu'tazilah. Ada juga dari sisi takdirnya bermasalah. Dan bisa jadi orang-orang liberal itu juga di dalam masalah takdir juga bisa jadi masuk dalam Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah. Karena orang-orang liberal itu banyak diawali dari Mu'tazilah dulu. Pemikiran Mu'tazilah masuk, lama-lama dia jadi liberal. Ya, diawali dari Mu'tazilah dulu di kampus-kampus, di mana-mana. Mulai dia mengedepankan logikanya atas nas. Pokoknya akal-akalannya dia dahulukan atas nas-nas. Kemudian yang B bahasa Indonesianya ya, maqalatul Jabriyah, perkataan Jabriyah. Apa perkataan Jabriyah? Mereka berpendapat hamba itu dipaksa atas perbuatannya. Jadi hamba itu nggak punya kuasa, dia dipaksa oleh Allah. Dia berbuat apa kayak boneka sudah. Mereka berdalih bahwasanya pelaku yang sesungguhnya adalah Allah. Adapun dinisbatkannya perbuatan kepada hamba di Al-Quran atau di hadis itu hanya penisbatan secara majazi, bukan secara hakiki. Itu hanya sekedar majazi kata mereka. Ya, jadi kata mereka semua perbuatan itu Allah sudah. Jadi tidak ada lagi tidak ada lagi sedikit pun qadar dari hamba. Hamba itu tidak ada berbuat sama sekali. Ya, saya sekarang ngomong di sini, Pian lagi duduk di sini, semuanya itu sudah dibuat kayak boneka sudah. Ya, Pian yang lagi mau urut-urut otot, mungkin ada yang bergaru dan sebagainya, itu sudah diatur sedemikian
mungkin jadi sudah seperti boneka saja, tidak ada sama sekali kuasa untuk berubah atau untuk mengatur dari diri kita. Nah, sekarang siapakah kapan yang pertama kali menampakkan perkataan Jabriyah ini adalah Al-Jahm bin Safwan. Dan Jahm bin Safwan ini ngambilnya guru dari siapa? Al-Ja'ad bin Dirham. Gurunya Al-Jahm bin Safwan, Al-Ja'ad bin Dirham. Kemudian Ja'ad bin Dirham mengambil dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an. Aban mengambil dari Talut. Talut ini adalah keponakannya Labid bin A'sam bin Al-A'sam. Jadi Talut ini keponakannya Labid ibnul A'sam, anaknya dari saudari Labid ibnul A'sam. Kemudian Talut ini ngambil dari mana? Ngambil langsung dari Labid ibnul A'sam, seorang Yahudi yang menyihir Nabi SAW ketika di Khaybar. Masih ingat pian? Nabi SAW bukan di Khaybar, bukan. Yang pernah menyihir Nabi Muhammad SAW. Kalau di Khaybar itu wanita yang meracuni, ya, afwan. Jadi Labid bin A'sam ini pamannya Talut. Talut ini anak dari saudarinya Labid bin A'sam. Jadi Talut ini belajar langsung pemikiran Jabriyah ini kepada pamannya, yaitu Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Jadi akar pemikiran Al-Jabriyah dari seorang Yahudi, ya. Adapun akar pemikiran Al-Qadariyah dari mana? Dari Nasrani. Siapa tadi namanya? Sansui. Allahu Akbar. Nauzubillah. Baik, yang keenam itu kita sambil belajar ilmiahnya juga belajar historisnya, Pak, ya. Ahlu sunnah yang keenam, ahlu sunnati muttafiquna ala al-imani bil qadar wa annahu ma sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun wa annahu khaliqu kulli syai'in min af'alil ibadi wa ghairiha wa muttafiquna ala itsbati amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa annahu la hujjata li ahadin fi tarki ma'murin wala fi'li mahdhurin wa hum muttafiquna ala anna Allah hakimun wa annahu ahkamul hakimin wa arhamur rahimin. Nang kaya apa ahlu sunnah wal jamaah? Di sini mari kita perhatikan, ahlu sunnah wal jamaah sepakat, muttafiqun, bahwa sepakat di atas keimanan terhadap qadar, terhadap takdir, dan bahwasanya apa yang Allah tentukan maka pasti terjadi. Annahu masyaallah kana, apa yang Allah tentukan maka pasti terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun, apa yang Allah tidak tentukan pasti tidak akan terjadi. Wa annahu khaliqu kulli syai' min af'alil ibadi wa ghairiha, dan Allah menciptakan setiap sesuatu dari perbuatan hamba dan selainnya. Itu semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Dan mereka sepakat dalam menetapkan perintah Allah, larangan Allah, janji-janji Allah, dan ancaman-ancaman Allah. Ahlu sunnah menetapkan itu. Ada perintah, kita disuruh sholat, kita dilarang untuk berbohong umpamanya. Itu ada. Ya, kalau orang sudah qadariyah, kalau orang sudah jabriyah, kata dia gimana lagi saya sudah ditentukan berbohong gitu kan, dan lain sebagainya. Gimana lagi saya sudah ditentukan nggak sholat, akhirnya dia nggak sholat. Dan juga ahlu sunnah meyakini, mengimani adanya janji Allah dan ancaman Allah. Janji Allah berupa pahala surga, ancaman Allah berupa api neraka, dan lain sebagainya. Dan tidak ada hujjah, tidak ada dalil bagi seorang pun di dalam meninggalkan yang diperintahkan.
Sudah menaku sudah ditentukan anak orang kada sembahyang, aku kada pernah dilajari sembahyang, salat, berarti sudahlah, nggak perlu aku salat. Tidak ada dalil bagi mereka. Begitu pula di dalam melakukan yang dilarang. Wala fi'li mahdzur. Sudah aku mabuk saja karena aku ditakdirkan berteman dengan orang-orang yang suka minum minuman keras. Tidak ada dalil bagi mereka, tidak ada hujah bagi mereka dalam perkara itu. Dan ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu hakim, maha bijaksana. Hakim itu apa artinya Pak? Maha bijaksana. Apa balainnya bijaksana lawan bijak Pak? Bijaksana, bijak sini dia orang. Bijaksana itu mirip dengan adil ya. Ya, mirip dengan adil. Artinya betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Artinya di balik dari apa yang Allah tentukan itu ada hikmah di baliknya. Allah hakim. Ya. Wa annahu ahkamul hakimin. Kalau bijak itu biasanya sifat untuk sikap ya. Dia di dalam masalah ini dia bijak. Dia bijak itu artinya dia menghadapinya sesuai dengan kondisi yang lebih tepat. Nah, seperti contohnya ada orang yang tidak pantas untuk dilembutin, perlu dikerasin. Kalau dia lembutin itu tidak bijak. Dia perlu keras sama orang itu. Ada juga orang yang dia tidak bisa kerasin, perlu kelembutan. Kalau sampai dia keras, maka juga itu tidak bijak. Baik. Wa annahu ahkamul hakimin wa arhamur rahimin. Dan bahwasanya Allah adalah zat yang paling hikmah di dalam perbuatan dan paling apa? Yang paling penyayang. Allah adalah zat yang paling penyayang. Barakallahu fikum. Semoga ini bisa kita ambil faedahnya. Insyaallah akan kita teruskan sedikit setelah kajian ini. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kembali poin-poin yang lain. Yang ketujuh, istafadat al-atharu 'anis salafi bi taqriril qadari wa ahammiyatihi bi taqriril qadari wa ahammiyatil imani bihi wa tashdidi 'alal mukhalifina fihi. Sangat populer dan banyak menyeluruh kemana-mana, tersebar athar ya, contoh-contoh dari jejak-jejak para salaf di dalam menetapkan takdir, dan juga di dalam betapa pentingnya urgensi mengimani takdir dan bagaimana kerasnya mereka terhadap orang-orang yang menyelisihi takdir. Ya, kalau tadi masalah tadi kita sebut ada qadariyah, ada jabriyah. Kalau jabriyah itu contohnya siapa? Dalam masalah jabriyah ini yang menyimpang sebenarnya apa? Bukan. Kalau Syiah itu qadariyah. Jabriyah ini Asy'ariyah ya. Asy'ariyah, Maturidiyah itu mereka Jabriyah. Itu mereka Jabriyah di dalam masalah takdir. Mungkin juga sebagian teman-teman kita yang dari kelompok-kelompok yang baru timbul di tengah Islam, yang berasal dari India, Pakistan dan sebagainya, ini juga Jabriyah di dalam masalah takdir. Ya, makanya mungkin dalam praktek-praktek hidup pun mungkin sering itu terdapat ya. Melakukan meninggalkan sesuatu tapi tidak perlu untuk mempersiapkan dan lain sebagainya, pergi tanpa persiapan dan sebagainya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlul dhalal yang ke-8, ahlul dhalal al-khaiduna fil qadari inqasamu ila 3 firaqin. Al-alif majusiyatun
wa humul ladzina kadzdzabu biqadarillah wa amanu bi amrihi wa nahyihi. Al-ba musyrikiyatun wa humul ladzina aqarru bil qadari wa ankarul amra wan nahya. Al-jim iblisiyatun wa humul ladzina aqarru bil amrayni lakinnahum ja'alu hadza muta'aridan mutanaqidan wa ta'anu fi hikmatir rabbi wa adlihi. Orang-orang yang tersesat, yang sembarangan ngomong, yang banyak ngomong di dalam masalah takdir, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah Majusiyah, kelompok Majusiyah, yaitu orang-orang yang mendustakan takdir Allah. Mereka mengimani dengan perintah dan larangan Allah, tapi mereka mendustakan adanya takdir Allah. Seperti orang Qadariyah. Qadariyah kan manusia punya qadar, ya, qadar sendiri, sempurna sudah qadarnya manusia. Ini Majusiyah. Jadi Qadariyah itu Majusiyah. Sampai dikatakan apa? Al-Qadariyatu Majusiyatu hadhil ummah. Perkataan siapa tuh? Perkataan sahabat kalau nggak salah ya. Al-Qadariyatu Majusiyatu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Yang ba musyrikiyah, kelompok musyrikiyah. Mereka adalah yang menetapkan adanya takdir. Takdir itu adanya dari Allah, ada takdirnya. Cuman mereka mengingkari adanya perintah dan larangan. Ada takdir itu, tapi mereka mengingkari adanya perintah dan larangan. Nggak ada itu, perintah larangan nggak ada. Ini musyrikiyah. Kemudian yang jim, kalau bahasa kita C. Jim itu bahasa kita apa? C, A, B, C, D kan? Kalau bahasa Arab alif, ba, jim. Jim itu C maksudnya. Ya. Iblisiyah. Iblisiyah itu adalah orang-orang yang menetapkan keduanya. Ya, mereka menetapkan keduanya, yaitu takdir mereka tetapkan, perintah dan larangan mereka tetapkan juga. Ada perintah Allah dan larangan Allah, ada juga takdir Allah. Tapi mereka menjadikan keduanya kontradiktif. Kata mereka, ini takdir Allah ini bertentangan dengan perintah dan larangan Allah ini. Atau menurut mereka, ngapain Allah perintahkan begini sedangkan takdirnya sudah begini. Mereka mengimani tapi mereka pertentangkan. Akhirnya mereka mencela hikmah Allah dan keadilan Allah. Kenapa ya? Kamu ini orang baik kok sakit? Padahal kamu ini orangnya Masya Allah, suka menebar senyum di tengah orang, berbakti kepada orang tua, suka membantu orang yang kesusahan. Kok kamu mendapatkan sakit? Akhirnya dia memprotes atau mencela takdir Allah Subhanahu wa taala atau keadilan Allah. Kenapa ya? Dia bisa sholat, kenapa saya tidak ditakdirkan rajin sholat? Allah ini tidak adil sama saya, kata dia. Atau lain sebagainya. Ini orang-orang yang ketiga, yang jim ini, yang C, yaitu iblisiyah. Yang kesembilan, iman kepada takdir itu ada lil imani bil qadari arba'u maratib la yasihul imanu bil qadari illa bitahqiqiha wa hiya al ilmu al alif al ilm, al ba al kitabah, al jim al masyiah, ad dal al khalq, wa qad dallat ala dzalika al adillatu minal kitabi was sunnah. Beriman kepada takdir itu ada 4 tingkatan. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas pada kajian sebelum pandemi. Arba' maratib ini sudah lumrah dalam bahasa ulama. 4 tingkatan takdir. Sebenarnya kata Syekh Ahmad An-Najjar itu bukan 4 tingkatan tapi 4 rukun.
Karena takdir itu tidak terjadi kecuali dengan 4 ini. Karena rukun itu ada di dalam sesuatu. Tanpa ada salah satunya saja tidak terjadi sesuatu kan? Seperti rukun sholat, dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, duduk di antara 2 sujud salah satu rukun. Tidak ada itu, maka tidak ada sholat kan gitu. Ya kan? Nah, begitu pula 4 ini ada di dalam takdir, bukan di luar. Bukan di luar daripada takdir, bukan syarat dia. Ya, lebih tepatnya sebenarnya dia al-arkanul arba'ah atau arba'atu arkan. Ya, takdir itu memiliki 4 rukun. Tapi kita membahasakan 4 tingkatan karena itu sudah terbiasa populer di dalam bahasa para ulama. Sudahlah, kita teruskan saja. Sebenarnya itu 4 rukun. Tidak sah keimanan kepada takdir kecuali dengan betul-betul seseorang mengimani ke-4 hal ini. Yang pertama, ilmu. Allah itu mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Bagaimana kalau seandainya dia terjadi? Dan bagaimana kalau seandainya itu tidak terjadi? Dan kalau seandainya dia terjadi, apa yang akan terjadi setelah itu? Allah Maha mengetahui. Ilmu Allah yang pertama. Yang kedua, al-kitabah, ditulisnya takdir itu di Lauhil Mahfuz dengan qalam. Makhluk Allah berupa qalam, pena yang khusus yang menulis takdir itu di Lauhil Mahfuz. Jim, al-masyiah, kehendak dari Allah. C, dal, al-khalq, penciptaan, diadakan sesuatu itu. Ya. Dan dalil-dalil akan hal itu telah tertera di dalam Al-Quran dan hadis, Alkitab was sunnah, Al-Quran dan hadis. Ini yang ke-9. Yang ke-10, af'alul ibadi tanqasimu ila qismain, ittirariyatin kaharakatil murta'ish wal uruqin nabidati, na'am, wa ikhtiyariyatin mithlu a'malil birri wal ma'asi. Perbuatan hamba itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada yang perbuatan hamba itu terpaksa terjadi. Artinya dia tidak punya peran dalam keterjadian perbuatan hamba tersebut. Contohnya apa? Seseorang dalam kondisi menggigil, menggetar, kedinginan, itu perbuatan hamba yang ittirariyah. Yang apa, Pak? Yang tidak bisa dia hindari. Sudah terpaksa dia seperti itu. Kedinginan atau apalah mungkin, atau karena grogi akhirnya gemeteran, ya. Begitu pula al-uruq an-nabidah. Kadang-kadang kan ada sebagian urat-urat kita yang berdetak. Urat-urat yang berdetak itu kita bisa mampu untuk menahannya, nggak mampu kita. Memang sudah berdetak dia. Khususnya urat-urat nadi, ya Pak, ya. Kadang-kadang urat yang tidak nadi pun juga berdetak kan, atau bergetar sedikit kan. Mungkin atau mungkin itu pembuluh darah, wallahu alam. Ada kadang-kadang yang bergerak di tubuh kita. Kita tidak bisa menghalangi itu. Itu terjadi dengan sebegitunya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perbuatan hamba yang bersifat ikhtiyariyah. Hamba itu memilih. Contohnya perbuatan kebajikan, a'malul bir. Hamba ingin umpamanya menyumbang masjid. Ya. Tadi ulun lihat di situ ada kotak donator. Tulisannya apa? Donator. Buka puasa sunnah. Masya Allah, donator. Hanya ulun mendengar donator itu. Masya Allah, kata donator. Jadi apa namanya? Ini pilihan dia ingin menyumbang. Iya kan? Dia tidak ingin menyumbang.
Dia ingin sholat, dia nggak mau sholat. Dia ingin pergi ke pasar, dia tidak mau pergi ke pasar. Begitu pula perbuatan maksiat. Ya, dia ingin berjudi atau dia tidak ingin berjudi, itu dia yang memilih. Ya, ada pilihan bagi dia. Ini 10 poin yang mungkin kita akan kita bisa bahas pada malam hari ini. Karena yang ke-11 ada kaitannya dengan yang ke-10, adapun yang ke-12 itu nanti. Maka yang ke-11 ini kita baca dulu. Ikhtalafan nasu fil af'alil ikhtiyariyati ala arba'ati aqwal. Manusia berbeda pendapat di dalam masalah perbuatan hamba yang bersifat ikhtiyariyah. Hamba bisa memilih itu. Hambanya bisa menginginkan atau tidak, ya. Kepada 4 pendapat. Yang pertama, qaulu ahli sunnah wa huwal haq. Ini pendapat ahlu sunnah dan inilah yang benar. Mereka mengatakan, innal ibada fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alihim wal abdu huwal mu'minu wal kafir wal barru wal fajir wal musalli was saim walil ibadi qudratun ala a'malihim walahum fiha iradah wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Perkataan ahlu sunnah apa? Hamba-hamba itu mereka sendiri yang melakukan perbuatan yang mereka lakukan secara hakiki. Mereka sendiri yang melakukan. Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Dan hamba, baik itu mukmin atau kafir, ya, baik itu yang berbuat kebajikan atau yang berbuat jahat, yang sholat atau yang berpuasa, Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Loh, kok bisanya Allah yang menciptakan perbuatan mereka? Karena Allah yang mengilhami mereka untuk berbuat hal tersebut. Ya enggak? Artinya Allah yang menakdirkan itu kepikiran di pikiran mereka. Akhirnya mereka melakukan. Bukankah Allah yang menciptakan itu? Walaupun yang berbuat langsung mereka, ya. Perbuatan mereka itu ciptaan Allah. Dan hamba memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatannya. Hamba punya kemampuan, punya kudrah. Dan mereka punya iradah, punya juga keinginan, kemauan. Dan Allah lah yang menciptakan mereka sendiri. Dan Allah lah yang menciptakan kudrah, kemampuan mereka. Dan Allah ialah yang menciptakan keinginan mereka. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan kemampuan mereka, dan Allah lah yang menciptakan keinginan mereka, kehendak mereka. Taib. Ini perkataan ahlu sunnah wal jamaah. Adapun yang kedua, perkataan qadariyah. Dan perkataan qadariyah ini diyakini oleh Mu'tazilah dan Syiah, ya. Mu'tazilah di sini sebutkan Mu'tazilah. Apa itu? Mereka mengatakan hamba itu mampu untuk melakukan perbuatan dengan dirinya sendiri. Dia punya kehendak yang sempurna, punya kemampuan yang sempurna, tidak ada kurangnya. Dan hamba-hamba itu sendirilah yang menciptakan perbuatan mereka, sehingga perbuatan mereka bukan ciptaan Allah. Ini qadariyah. Yang ketiga adalah perkataan Jabriyah, dan ini dikatakan oleh Jahmiyah. Jahmiyah itu qadariyah, Jahmiyah itu Jabriyah. Dan Asy'ariyah itu termasuk dari anak-anaknya Jahmiyah, artinya cabang daripada Jahmiyah. Asalnya kan dari pemikiran Jahmiyah. Mereka mengatakan hamba itu punya kemampuan, innal abda la qudrata lahu ala amalih. Hamba itu tidak punya kemampuan atas perbuatannya. Wala iradah wala ikhtiyara lahu fih. Hamba itu tidak punya keinginan dan tidak mampu memilih untuk menentukan sesuatu itu. Wal ibadu majburuna ala af'alihim. Hamba itu dipaksa untuk melakukan perbuatannya, dan perbuatan mereka itu dinisbatkan kepada mereka itu secara majazi, bukan secara hakiki. Kiasan saja, kira-kira kiasan saja, tapi bukan hakiki.
Pendapat yang keempat, qaulul asy'ariyah wa man wafaqahum. Afwan, yang pertama tadi Jahmiyah full. Kalau sekarang Asy'ariyah. Ternyata Asy'ariyah beda dikit ya, mungkin. Qaulul asy'ariyah wa man wafaqahum qalu inna af'alal ibadi makhluqatun lillahi jalla jalaluh wa hiya ma'a kauniha khalqullah fahiya kasbun lil abdi wa lahu 'alaiha qudrah ghairu mu'athirah. Nah, ini unik nih. Sebenarnya Asy'ariyah ini sama aja sebenarnya dengan Jahmiyah. Jabriyah tadi kan Jahmiyah. Tapi sedikit bahasanya berbeda saja. Bahasanya lebih lembut ya. Asy'ariyah dan yang semisal yang sepakat dengan mereka seperti Maturidiyah berpendapat sesungguhnya hamba itu perbuatan hamba itu ciptaan Allah Jalla Jalaluh kata mereka. Tapi walaupun perbuatan hamba itu ciptaan Allah, hamba itu punya kasab, punya apa? Punya peran di situ. Tapi perannya hamba itu tidak berefek. Jadi hamba itu punya peran juga di dalam itu, tapi perannya hamba itu tidak ada efeknya sama sekali. Sebenarnya hampir sama dengan Jahmiyah. Sama saja, cuman bahasanya saja dihaluskan. Hamba itu juga punya peran di dalam takdir ini. Ya, di dalam sesuatu yang ditentukan Allah, di dalam perbuatan yang dia lakukan itu. Tapi kudrohnya hamba, ya, tapi perannya hamba itu tidak berefek sama sekali. Ada tapi tidak berefek. Sebenarnya nyaris sama atau sama saja dengan yang ketiga. Jadi makanya dikatakan oleh para ulama Asy'ariyah itu apa? Khunsal Jahmiyah. Khunsa itu apa Pak? Bencong. Bencongnya Jahmiyah. Sebenarnya Jahmiyah tapi mereka nggak mau disebut Jahmiyah. Makanya ketika Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk, kata mereka ndak, Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu perkataan Allah, tapi perkataan Allah yang nafsi, perkataan jiwa Allah. Nah, perkataan jiwa Allah ini siapa yang ngerti? Malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ngerti. Akhirnya dibahasakan ke bahasa Arab, itulah Al-Quran. Diterjemahkan oleh Jibril ke bahasa Ibrani, maka itulah Injil. Diterjemahkan ke bahasa Suryani, itulah Taurat kata mereka. Ya. Jadi sebenarnya sama saja dengan Jahmiyah, cuman dengan bahasa yang lain, dilembutkan. Karena kalau disebut Al-Quran makhluk, takajutan orang beratan. Makanya dilembutin ke mereka Al-Quran kalamullah. Tapi ada tanda petiknya, itu disimpan di rumah. Apa? Perkataan Allah jiwa. Translatornya dari Jibril. Jibril translate apa nih dibaca sama Jibril. Oh, ditranslate ke bahasa Arab. Itulah Al-Quran. Sebenarnya itu nyaman banar dibantah. Kalau seandainya bujur perkataan itu adalah di Injil itu surah Al-Baqarah di Injil. Karena adanya Matius. Apalagi selain Matius apa? Macam-macam lagi ya. Nah, ini ada yang tahu sekali karena beliau sekolah SMA di SMA Kristen. Beliau tahu sekali itu. Ya, Lukas dan sebagainya. Kan ada umpamanya surat sapi kan ada. Itu sudah menunjukkan. Al-Fatihah juga tidak ada. Ya. Wal iyadzubillah, inilah mungkin sebagian yang kita bisa bahas dari perkataan dari yang ada di buku ini. Sudah 11 poin, masih sekitar 20-an poin lagi yang mudah-mudahan kita bisa bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Silahkan kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Pak Haji Sulpana, tafadhal. Masyaallah. Tidak ada Pak ya?
Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.